قلات بدمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والصالحين المخلصين وصل إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا وصل إلى أبويا أحمد بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk kembali mengkaji kalamullah, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana membaca Al-Qur'an ini dalam satu hadis dikatakan seutama-utamanya wiridan yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Nah, ini kita tidak sekedar membaca, tapi mencoba untuk memahami apa yang ditulis dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai surah An-Nisa ayat berapa itu? Ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang menuduh zina Menuduh zina itu harus mendatangkan 4 saksi laki-laki yang muslim. Nah, ini yang kemarin dijelaskan bahwa sebenarnya ini dipersulit, orang menuduh zina itu dipersulit, tidak mudah, karena termasuk qadzaf atau menuduh zina ini termasuk dosa yang besar, termasuk sab'ul mubiqat, termasuk 7 dosa besar, yaitu menuduh zina. Kalau kamu menuduh, ya berarti harus mendatangkan bukti. Buktinya video gak bisa. Nah, buktinya kamu harus mendatangkan 4 saksi yang melihat secara langsung. Itu secara teori ya susah dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat berikutnya ya.
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Tidak halal untuk apa? Antarithun nisaa, kamu mewarisi perempuan. Maksudnya gimana? Nanti dijelaskan. Aidzatahunna, maksudnya zatnya, ya, perempuan itu. Karhan, secara terpaksa, dipaksa. Bil fathi wad dhammi, ada yang membaca karhan, ada yang membaca kurhan. Ai mukrihina lughatani ada dzalik, maksudnya adalah dipaksa atau membuat tidak senang. Karha makruh, enggak senang. Kanu fil jahiliyah, dulu orang-orang pada masa jahiliyah itu yarithuna nisaa, ya, mewariskan perempuan. Siapa yang mewariskan? Yang mewarisi aqribaihim, kerabat-kerabat mereka. Fa in sya'u, maka apabila mereka berkehendak, tazawwajuha, mereka akan menikahi perempuan tersebut bila shadaqin, tanpa mahar. Au zawwajuha, ya, atau menikahkan mereka. Wa akhadhu shadaqaha, dan mereka mengambil mahar mereka. Au adaduha, atau mempersulit mereka, hatta taftadiya bima warithathu, sampai mereka perempuan-perempuan ini memberikan warisannya mereka. Au tamuta, atau sampai mereka mati, perempuan-perempuan itu nanti mati. Fayarithuha, sehingga orang-orang ini mau mendapatkan warisan dari perempuan tadi itu. Fanuhu an dzalik, maka hal-hal yang semacam itu dilarang. Maksudnya bagaimana? Dulu pada masa jahiliyah, kalau orang laki-laki meninggal dunia, istrinya kan masih hidup. Nah, istrinya ini seperti properti yang bisa diwariskan. Dia langsung dinikahi sama saudaranya si laki-laki. Kemudian kan dia dapat warisan tuh dari suaminya, sehingga warisannya diambil sama yang laki-laki. Atau dia disuruh nikah sama orang yang lain, pokoknya gak bernilai. Nah, tapi orang-orang ini, kerabat-kerabatnya ini ngecing dulu. Apa bahasa Indonesia ngecing? Mengincar harta warisan. Jadi gitu. Maka hal yang semacam ini orang-orang beriman disuruh oleh Allah Ta'ala, la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Gak halal wahai orang mukmin kamu menjadikan perempuan ini sebagai semacam warisan, ya, yang karhan, mereka berat atau diterpaksa. Hal semacam itu fanuhu an dzalik, maka dilarang. Ya, jadi kalau perempuan kalau semama meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, ya pertama
dia iddah 4 bulan 10 hari kalau meninggal ya. 4 bulan 10 hari, maka dia mendapatkan harta warisan. Dalam prakteknya niku ya Pak ya. Lek hartane wakeh niku Pak. Kula niki kan sering ditanya orang. Ya kalau hartanya banyak itu susah pembagiannya. Apalagi kalau anak turunnya niki kadang ya agak-agak kadang itu ada yang bawa serakah, yang maunya lebih banyak. Maka permasalahan-permasalahan kecil itu dibahas. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia mendapatkan yang lebih banyak. Wala ta'duluhunna wala an ta'duluhunna. Dan jangan kamu mempersulit mereka. Maksudnya tamna'u azwajakum an nikahi ghairikum, yaitu kamu melarang istri-istri kalian menikah dengan orang lain. Ya, maksudnya sudah dicerai tapi dipersulit. Biimsakihinna, yaitu dengan cara menahan mereka. Wala raghbata lakum fihinna dirara, padahal kamu sudah tidak suka. Ya, wala raghbata lakum, kamu tidak mempunyai rasa suka fihinna pada mereka. Wis gak seneng karo bojone, wis pokoke sudah gak mau lagi. Kemudian kalau bahasa sekarang niku, bahasa anak-anak muda ada di ghosting, digantung, dibikin tidak jelas. Ini masih statusnya masih istri, tapi ya gak dinafkahi, gak disapa, diseneni terus, pokoknya gak seneng gitu. Tapi gak dicerai-ceraikan. Nah, kalau memang sudah tidak mau lagi, sudah betul-betul gak mau lagi, ya sudah dicerai. Jangan dipersulit. Nah, kenapa kok ada yang menahan, ya sudah gak seneng tapi kok ditahan, gak mau diceraikan. Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, litadhabu, agar kamu mengambil, bi ba'di ma, dengan sebagian apa-apa, ataitumuhunna, yang kamu telah memberikannya kepada dia, minal mahri, dari mahar. Dulu waktu nikah ya, dia dikasih mahar yang luar biasa banyak. Wis gak seneng. Tapi kalau saya ceraikan nanti maka sudah banyak nih hartanya. Nanti dia keenakan. Maka dipersulit tuh perempuan itu. Supaya apa? Supaya menggugat cerai atau khulu. Jadi perempuan itu bisa menggugat cerai. Memang kalau talak itu dari lisannya laki-laki. Saya talak kamu, itu sudah jadi. Tapi kalau perempuan, saya talak kamu, gak iso. Nah, dia bisanya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara khulu. Khulu itu apa? Gugat cerai. Tapi kalau khulu, dia harus mengembalikan mahar. Nah, makanya ini laki-laki ya, dulu waktu dia nikah, dia memberi mahar yang luar biasa banyak. Sudah 1 tahun wis gak seneng maneh. Tapi kalau dicerai, wah iki sing wedok wis oge, gak terima aku, maka kemudian dipersulit, di KDRT lah, diopo lah, supaya dia menggugat cerai. Nanti kalau gugat cerai, ya litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, nanti maharnya dikembalikan. Illa ayatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali ayatina, datang mereka ini, perempuan-perempuan ini, bifahishatin, dengan perbuatan fahisyah yang kemarin dijelaskan itu, mubayyinatin, jelas, bifathil ya wa kasriha, ada yang membaca pakai ya nya fathah,
Ada yang membaca ya-nya kasrah, mubayyinah atau mubayyanah. Ai maksudnya buyyinat dijelaskan, au hiya bayyinah atau jelas. Ai maksudnya adalah zina, au nusuz atau durhaka. Kecuali kalau perempuan ini istrimu melakukan zina, nah, melakukan zina, atau dia nusuz. Nah, nusuz niki ukurannya samar niki masih. Nusuz itu secara bahasa artinya durhaka. Ya, tapi kadang sing enggak bener laki-lakinya ngamuan dan lain sebagainya, tapi kemudian menuduh istrinya durhaka. Nah, kalimat durhaka niki kadang ya ukurannya susah. Susah. Falakum antudaruhunna, maka boleh kalian mempersulit mereka hatta yaftadina minkum wa yahtadi'na, sehingga napa mereka perempuan tadi niku napa memberikan apa yang dari kalian, wa yahtadi'na, dan mereka yahtadi'na khulu', itu mereka melakukan khulu', gugat cerai. Jadi apa namanya, dia minta tolong kalau gitu ceraikan saya, nanti maharmu saya kembalikan. Kamu zina kok, kamu selingkuh kok, asalkan ini sudah jelas bagaimana, kembali ke ayat yang kemarin sebelumnya. Kamu menuduh zina, kan banyak laki-laki menuduh zina hanya karena modal chattingan WhatsApp misalkan. Oh, ini kamu berhubungan sama apa namanya orang lain, dituduh zina. Padahal dari Al-Qur'an menuduh zina itu fastahidu alaihinna arba'atan minkum, harus menghadirkan 4 saksi ya, yang melihat secara langsung loh, bukan video ya, bahwa perempuan tersebut memang telah melakukan zina. Perempuannya duduk bareng sama laki-laki itu belum termasuk kategori zina. Dan zina itu yang dimaksud ya napa? Manjingaken kasafa ing dalam farji. Ya susah kan secara itu. Masa ada orang zina, itu zina. Kemudian dia manggil-manggil orang lain ini ditontok bareng-bareng ayo. Kan enggak susah kayak gitu kan. Dilihat bareng-bareng itu supaya kita mempunyai 4 bukti bahwa orang tersebut memang betul-betul zina. Kan susah. Kita masa nonton orang begitu dipanggil 4 orang. Jangankan yang kayak gitu ya. Yang kemarin dijelaskan ada seorang perempuan pada zaman Nabi, dia datang ngaku zina. Ya Rasulullah, saya minta dirajam, saya telah melakukan zina. Apa yang Rasulullah? Pergi. Nah, nanti para ulama menjelaskan maksudnya Rasulullah itu ya tobat wae, ojo ngaku ngono. Tapi karena sudah kuat ya, dalam kondisi hamil, kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah saya ini loh zina, ini loh hamil. Pergi kamu, nanti datang lagi kalau sudah melahirkan. Nah, setelah melahirkan datang lagi, ya Rasulullah ini anak saya betul-betul zina, saya kepingin dirajam, saya tobat. Pergi kamu, nah, susui anakmu dulu sampai nanti sudah disapih. Nah, setelah 2 tahun datang lagi, ya, ini 4 kali diusir kok bolak-balik ya. Akhirnya baru dirajam. Ketika dirajam ya mau mati niku, itu ada sahabat yang melaknat, maksudnya ngenyek loh, ada asar kamu apa wanita gak bener. Nah, Rasulullah ojo ngono, iki tobatnya perempuan ini luar biasa. Tobatnya luar biasa. Orang ini, perempuan ini luar biasa. Nah, jadi apa namanya, hati-hati menuduh zina. Di zaman sekarang kan banyak nih modal foto dan lain sebagainya. Nah, kecuali tadi itu kalau jelaskan buyyinat au hiya bayyinah ya, bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau perempuan tersebut nyata-nyata sudah betul-betul wis gak bisa dibohongi lagi bahwa memang dia telah melakukan zina.
maka boleh ya kemudian dia hulu, tapi nanti mengembalikan mahar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiru, dan pergaulilah wahai laki-laki hunna kepada istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf niku baik, bagus. Dari kata apa? Uruf, tradisi. Nah, ukurane wong Jawa iku ya apa? Dan Jawa. Ai maksudnya bil ijmali, dengan cara yang indah. Fil qauli, dalam hal ucapan. Wan nafaqati, dalam hal nafkah. Nafkah. Wal mabiti, dan tempat tinggal. Nah, ini jadi kita sama istri ucapannya harus baik ya, nafkahnya juga harus baik, kemudian tempat tinggalnya harus baik. Nah, ini kan ibu-ibu langsung mulai rumah pengajian itu nafkahe kudu sing apik, sing akeh. Ya sampai ya sing apik pisan, gajine 1 juta sampai njaluk 2 juta. Ya sampai sing gak apik. Ya. Jadi pokoknya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Harus saling bergaul dengan cara yang ma'ruf, yang baik, dari kata uruf, tradisi. Enake piye? Duweke sangene tok. Nah, kita mau berbuat baik, dari mana caranya? Ini lho. Fa in karihtumuhunna, maka apabila kamu gak seneng guna terhadap perempuan istri-istrimu itu, mereka itu, fa in karihtum, apabila kamu gak suka guna terhadap istri-istrimu tadi ini karena perilakunya gak bagus, akhlaknya gak baik, dikandani ngeyel, ya, nusus, durhaka, maka yang paling baik adalah fasbiru, maka sabarlah wahai kamu laki-laki, maka sabarlah ya, terhadap istri-istri kalian. Fa'asa an takrahu syai'an, ya, maka boleh jadi kamu gak suka terhadap sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah Ta'ala menjadikan hal yang baik, yang banyak, kebaikan yang banyak dalam hal tersebut. Wa yaj'ala, Allah menjadikan, wa yaj'ala, dan menjadikan sama Allah fihi, di dalam syai'an, sesuatu tadi yang kamu gak suka tadi itu apa? Khairan katsira, kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Ya, ini istrinya kok enggak blek dikandani gak nurut, ya wis gak salat, dikandani susah, akhlaknya luar biasa, bejat. Oh, napa maneh? Napa? Nganggur. Napa? Nganggur, gak kerja, gak gelem, wis pokoke turu main TikTok tok ae. Nah, apa yang paling baik harus dilakukan? Fasbiru, wong lanang sabar. Walaupun kamu gak senang, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, boleh jadi Allah akan membuat dalam hal yang tidak kamu suka tersebut khairan katsira, niki lho, kebaikan yang banyak, bukan hanya satu tapi kebaikan yang banyak, buah dari kesabaran. Nah, sampai para ulama niku enten kitab niku lho, saya beli kitab itu 2. Saya beli kitab itu 2. Namanya kitab As-Sabru 'ala Zaujat, sabar terhadap istri. Kenapa kok saya beli 2? Karena saya punya teman, wah sak bendino dimarahi sama istrinya. Setiap ketemu curhat bojone. Sampai tak kasih kitab iki lho, sabar terhadap istri. Wa la'allahu yaj'alu fihinna dzalik. Ya, sampai Imam Ghazali dalam Ihya niku napa? Ada orang menjadi waliullah itu gara-gara sabar kepada istri. Nah, ini
Nah ini jalurnya kita kayaknya nih Pak. Jalur yang lain mau menjadi wali ini lah, sholatnya harus kenceng, wiridnya harus kenceng, harus zuhud dan lain sebagainya. Kita susah. Jalur paling mudah ya sabar. Wala'allahu yaj'alu fihinna dzalik bi ayyarzuqukum minhunna waladan shaliha. Katanya tafsir Jalalain, wala'allahu, dan semoga Allah yaj'alu fihinna, membuat dari istri-istri tadi niku napa? Bi ayyarzuqukum, kelawan yento apa, memberikan rizki kepada kalian, minhunna, dari istri-istri kalian, minhunna, dari mereka, napa? Waladan sholiha, anak yang soleh. Oh, ternyata bisa, asalkan suaminya sabar. Suaminya sabar, istrinya kok nggak play. Katanya tafsir Jalalain, asalkan kamu sabar, bisa jadi nanti Allah akan memberikan anak yang soleh. Nah, ini pilihan yang pertama, yaitu sabar. Pilihan yang kedua, wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin, tapi apabila kamu ingin mengganti istri, makana zaujin, tempatnya istri, maksudnya posisi istrimu mau kamu ganti dengan istri yang lain, dicerai maksudnya. Dicerai kemudian kawin lagi. Nah, maksudnya adalah akhdaha badalaha bi an tallaqtumuha, kamu mengambil gantinya, yaitu dengan cara apa? Bi an tallaqtumuha, dengan cara mentalak dia, mencerai mereka. Kalau kamu memang maunya kayak gitu, waqad ataitum ihdahunna ay azawjat qintaran malan katsiran sadaqan, padahal kamu telah waqad ataitum, dan kamu sudah memberi ihdahunna, salah satu di antara mereka, ay azawjat, maksudnya beberapa istri, qintaran, maksudnya apa qintaran itu? Malan katsiran sadaqan, harta yang banyak, mahar yang banyak. Istrimu sudah kamu kasih harta yang banyak. Kalau kamu ingin cerai, padahal ya istrimu sudah kamu kasih banyak harta, banyak mahar dan sebagainya, sudah kaya lah. Pokoknya kalau di sana itu, di Arab itu mahar kan mahar besar-besar. Di Indonesia kan seperangkat alat sholat, gitu-gitu kan. Emas berapa gram? Kalau di Turki ini emas itu berapa gram? Besar-besar, mahal. Makanya mau cerai mikir-mikir. Kemarin niku saya ke Turki niku Pak. Di antaranya ya diajak diskusi tentang apa? Seorang perempuan dia nikah sama laki-laki, niki janda nih Pak, bukan perawan. Nek perawan lebih maharnya lebih besar lagi, niki janda. Dinikahi dengan seorang budak, maharnya apa? Maharnya rumah. Rumah kalau pakai ukuran rumah standar sana, kalau pakai ukuran Indonesia miliaran, bisa 3 miliar, 4 miliar. Tapi maharnya tidak cash. Rumahnya ada, tapi masih ditempati sama anaknya yang laki-laki ini. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, niku. Karena ternyata setelah nikah dan sebagainya, anaknya yang laki-laki ini nggak mau pergi dari rumah itu, seruat lagi deh. Yang perempuan nggak mau rumah yang lain, maunya rumah yang itu. Geger wis akhirnya. Nah, niku loh, makanya hati-hati. Nah, kalau ingin cerai, padahal kamu sudah memberi harta yang banyak. Coba kalau kasus itu, terus mau dicerai, maharnya aja belum kamu kasihkan kok mau kamu cerai. Mikir-mikir juga kan.
Untungnya laki-laki ini ya paham agama. Ya, cuma dalam ruwet. Lawannya yo istrinya, lawannya yo anaknya sendiri. Anak dari istri yang pertama. Nah, bingung kan dia kan? Dia sudah memberikan rumah kepada istri yang kedua ini sebagai mahar, tapi anak dari istri pertama gak mau pergi, ya bingung kan? Nah itu kalau laki-lakinya gak ngerti agama, harus babat, pekat, gak ngurus. Rumahnya masih atas nama aku kok. Gitu mungkin. Maka Al-Quran di sini menjelaskan fala ta'khudhu minhu syai'a. Sedikit pun kamu jangan mengambil dari harta tersebut. Sedikit pun kamu jangan mengambil harta tersebut. Kalau di Indonesia sini kayaknya jarang kayak gini. Kenapa? Mahari siti soalnya. Maharnya seperangkat alat sholat, ya. Emas 1 gram. Jadi masih dicegat gak ngurus, babal ngurus. Rumah masih atas nama aku kok, kayak gitu kan. Ini kalau di sini. Kemarin tahun lalu niku apa? Ada juga nih di Bogor, saya ditelepon nih. Ya habis pengajian ditelepon disuruh ke Bogor. Saya nggak mau tapi dipaksa. Pulang pergi, berangkat pagi, malam pulang. Nah, intinya apa? Dia ketahuan nikah lagi. Keluarganya nggak terima. Nah, pokoknya harus cerai. Kalau nggak cerai nanti mudorotnya lebih besar. Singkat cerita dicerai. Nah, kenapa? Dicerai kan harus membayar mut'ah nih kan? Harta ya apa ya? Yang dulu kita bahas juga nih yang tenak yatim nih, harta seneng-seneng lah, wis dicerai gak dikei apa-apa blas. Ya, yang laki ini maunya apa? Namanya orang kaya Pak, dikasih saham perusahaan. Dikasih saham perusahaan. Sahamnya yo miliaran, wong saham perusahaan besar kok. Padahal niku nikah gak sampai 1 tahun. Nah, tapi anak-anaknya keluarganya gak terima. Ngapain gitu. Cukup beberapa juta saja. Jadi ruwet. Nah, itu kenapa kok ruwet? Soalnya duit ya akeh, lek duit sithik gak ngurus. Di barat juga demikian, Pak. Di barat niku, di Eropa, di Amerika niku undang-undangnya kalau seumpama terjadi perceraian, maka niki di barat nggih, bukan hukum Al-Qur'an, dan itu banyak laki-laki yang protes. Kalau cerai, maka setengah dari hartanya laki-laki ini itu miliknya yang diceraikan. Nah, akhirnya apa? Banyak perempuan-perempuan yang nikah sama orang kaya, kemudian dia minta cerai supaya setengah hartanya itu jadi miliknya. Sing lanang yo gak goblok. Ya, ada kemarin yang pemain sepak bola yang Aljazair itu, lali saya jenenge. Pokoknya Aljazair atau Maroko nih. Akhirnya apa? Semua hartanya itu didaftarkan atas nama ibunya. Yo kayanya bukan main. Nah, banyak perempuan yang suka nikah, begitu nikah minta cerai. Maka hukum pengadilan sana setengah hartanya milik istrinya yang diceraikan. Sing lagi, ya wes PM, wong saya cuma punya harta sedikit. Itu kan semua properti saya kan atas nama ibu saya, punya ibu saya. Akhirnya main apa? Hilah. Kenapa hilah nih? Mencari celah hukum. Ya dalam fikih ya ada ya kayak gitu tuh. Bisa otak-ngatik hukum. Piye carane aku dibelukutui kayak gini, tak belukutui kayak gini. Nah, itu namanya hilah, mencari celah hukum. Nah, fala ta'khudhu minhu syai'a ta'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka kamu hei laki-laki jangan mengambil dari harta tersebut syai'an sedikit pun. Buhtanan ya, ing hartani. Buhtanan secara tidak baik, zulman tegese zalim. Wa isman mubina dan dosa yang jelas. Bayinan maksudnya
jelas. Wa nasbuhuma 'alal hal wal istifham litawbih walil inkari fi wa kaifa. Ya, dan menjadi dihubungkan dengan keadaan istifham, pertanyaan, litaubih untuk mencela, walil ingkar dan untuk mengingkari. Maka ada ayat seterusnya, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Nah, ini pertanyaan, tapi kalimat pertanyaan untuk mencela perilaku orang laki-laki yang mengambil mahar dari perempuan yang diceraikan. Wa kaifa ta'khudunahu, kok iso iku lho kamu mengambil harta tersebut, ai bi ayyi wajhin. Maksudnya apa? Di wajah. Bagaimana kok kamu bisa ngambil ini? Wa qad afdha, padahal kamu telah mendatangi, wasala maksudnya adalah menyambung, ba'dukum ila ba'd, sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Maksudnya apa? Bil jima', sudah berhubungan. Al muqirrari lil mahri, yang diikrarkan dengan mahar. Kamu sudah memberikan mahar, sudah ikrar, sudah berhubungan. Nah, kok begitu cerai, kok kamu mau hartanya lagi loh? Gak bahaya tak? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna, dan perempuan tadi niku, istri kalian itu, wa akhadna telah mengambil, minkum dari kalian, mitsaqan janji, ahdan tegese janji, ghalidhon yang banget, yang kuat. Ya, jadi pernikahan itu adalah janji yang kuat, syadidan tegese kang banget. Ya, suami istri ketika akad nikah itu adalah mitsaqan ghalidha, perikatan yang kuat, janji yang kuat. Sudah diikat, sudah diikrarkan, sudah dibayar maharnya, laki-laki membayar mahar, yang perempuannya juga sudah terikat dengan janji tersebut, ikatan yang kuat tadi. Kok kamu mau ambil lagi maharnya? Nah, misalkan ghaliza ini wa huwa ma amarallahu bihi. Ya, wa huwa, adapun janji itu, ma amarallahu bihi, adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, min imsakihinna bima'rufin. Ikatan janji tersebut adalah perintah Allah untuk, pertama, imsakihinna bima'ruf, untuk berhubungan baik dengan mereka, dengan perempuan-perempuan tersebut, dengan istri. Au tasrihinna bi ihsan, atau melepasnya dengan cara ihsan. Itu cuma itu. Jadi akad nikah itu kamu janji. Intinya adalah berhubungan baik, tapi kalau sudah gak baik, ayo lepas dengan cara yang baik. Makanya kalau akad nikah itu kan sebelumnya kan dibaca kata talak itu kan, apabila yang laki-laki ini tidak memberikan nafkah selama berapa bulan? 6 bulan enggak salahnya. Dan yang perempuan tidak ridho, maka si perempuan ini boleh cerai. Di antaranya nih boleh kalau tidak ridho. Gak dinafkahi, gak apa-apa wis, wong aku sugih kok misalkan. Berarti kan ridho, dia rela. Jadi pilihannya cuma dua ini, berhubungan baik, atau lek wis gak kuat maneh ya wis cerai, itu pun dengan cara yang baik. Nah niku nggih. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi ma, perempuan, bimakna man, maksudnya maknanya di sini adalah man. Man itu kan sebenarnya barang, tapi di sini dimaknai man, wong. Dan janganlah kamu menikahi orang, nakaha abaukum, yang sudah dinikahi oleh bapak kalian, minan nisa, dari perempuan. Maksudnya jangan menikahi ibu tirimu. Ya, bapaknya meninggal dunia, dia punya istri, maka haram menikahi ibu tiri. Illa, kecuali, lakin tegese tetapi, ma qad salaf,
kecuali apa yang sudah terjadi. Min fi'likum dzalika, ya, dari perbuatan kalian tersebut. Fa innahu ma'fuun anhu, maka hal ini dimaafkan. Sebelum ayat ini turun, pada masa jahiliyah ada yang kayak gitu. Ya, ini laki-laki meninggal dunia, punya istri, ibu tiri, dinikahi. Nah, daripada buat orang lain tak nikahi. Ini masih berkaitan dengan ayat yang tadi nih. Laki-laki meninggal dunia, istrinya bisa diwariskan seperti properti, seperti barang. Nah, kecuali kalau sudah terjadi ma'fun anhu, maka hal itu dimaafkan. Innahu, perbuatan tersebut, ai nikahahunna, menikahi, ya, istri dari bapak kalian, maksudnya ibu tiri, kana fahisyatan, ya, wa maqtan wa sa'a sabila. 3. Kana fahisyah, hal tersebut termasuk fahisyah, dimaknai di sini qabihan, perkara yang jelek. Wa maqtan, ya, dan perkara yang sababan lil maqti minallahi wa huwa asyaddul bughdi, yang dibenci, sababan menjadi sebab lil maqti minallah, ya, murkanya Allah, wa huwa asyaddul bughdi, dan hal ini termasuk yang paling dibenci, menikahi ibu tiri. Wasa'a sabila, wasa'a dan jelek, bi'sa sabila, jalan yang jelek. Thoriqon, tegese jalan, thoriqon. Jadi menikahi ibu tiri niku termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan maqtan, perbuatan wasa'a sabila, welek, saking elek. Apakah ada? Saya pernah baca beritanya nih. Jadi bapaknya menikah, namanya orang kaya, udah menikah dengan perempuan, walaupun sudah tua nih laki-lakinya, dia menikahi perempuan yang masih muda, lebih muda dari anaknya. Nah, karena dia sudah tua ya, gak lama kemudian meninggal. Karena sudah tinggal serumah sama anaknya, akhirnya anaknya ya seneng bisa. Nah, maka haram dinikahi. Satu ayat lagi nggih, tapi rada dawa, agak cepet. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, an tankihuhunna, yaitu maksudnya adalah menikahi ibu-ibu kalian, wasyamilat al-jaddat min qibalil abi awil ummi. Ini termasuk mbah-mbah perempuan, baik dari jalur bapak ataupun ibu. Menikahi ibu gak boleh, menikahi mbah perempuan dari ibu gak boleh. Menikahi mbah atau bapak tidak boleh. Nah, jadi haram, hurrimat alaikum, haram bagi kalian. Nah, maka karena haram dinikahi, maka disebut dengan mahram. Nah, itulah. Ibu niku termasuk mahram. Mahram niku artinya yang haram dinikahi. 1, ibu. Yang kedua, wa banatukum, anak perempuan kalian. Wa syamilat banatil aulad wa insafalna. Termasuk di sini adalah anak-anak perempuannya, anak-anak cucu-cucu. Ya, cucu perempuan haram dinikahi. Wa insafalna, atau yang lebih itu anaknya cucu ya gak oleh kamu nikahi. Nah, ini disebut karena diharamkan dinikahi, maka anak perempuan juga disebut dengan mahram, yang haram dinikahi. Siapa lagi yang haram dinikahi? Wa akhawatukum min jihatil abi wal ummi, saudara perempuanmu, mbak, adik, ya, baik dari bapak ataupun ibu. Ya, kan ada yang
saudara tapi dari ibu yang berbeda, atau saudara dari bapak yang berbeda, tapi namanya saudara, ibu beda tapi bapaknya sama. Haram itu saudaramu. Nah, karena haram dinikahi disebut dengan mahram, yang haram nikahi. Menyentuh tidak batal, menyentuh ibu, menyentuh anak, ya, menyentuh saudara perempuan itu tidak batal. Nah, kalau istri itu bukan mahram. Istri itu ajnabi. Ya. Oh, kalau istri kan mahram saya. Mahram itu yang haram dinikahi kok sampai nikahi. Ya, istri itu ajnabi. Ajnabi itu apa? Orang asing. Makanya madhab Syafi'i menyentuh istri wudunya batal karena dia bukan mahram. Madhab Syafi'i ini, nggih. Kalau madhab lain ya madhab lain beda. Siapa lagi yang haram dinikahi? Wa ammatukum, bibi, tante. Maksudnya di sini adalah akhwatu abaikum wa ajdadikum, saudara perempuannya bapak atau mbahmu. Saudara perempuannya bapakmu atau kakekmu. Nah, itu namanya ammah, bibi. Wa khalatukum, ini juga bibi tapi beda makna. Khalah ini juga bibi. Siapa itu? Akhwatu ummahatikum wa jaddatikum, saudara perempuannya ibumu atau mbah perempuanmu. Ini tante juga ya, tapi dari arah ibu niku namanya khalah, haram dinikahi. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak perempuannya saudara. Sampeyan punya masmu itu dua anak, haram kamu nikahi, ponakan. Wa banatul ukhti, atau anak perempuannya saudara perempuanmu. Wa yadkhulu fihinna auladuhunna, masuk di dalam hal ini adalah anak-anaknya mereka, ponakan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, atau juga haram juga menikah dengan ummahatukum, ibu kalian, allati, ya, ibu-ibu kalian, bukan satu ya, ibu-ibu kalian, allati arda'nakum, yang mana mereka menyusui kamu, ibu susuan. Jadi dulu waktu kita dilahirkan, ya, ibu kita ini susunya keluarnya sedikit, dicarikan orang yang punya bayi juga susunya banyak, akhirnya dititipkan, minta tolong disusui. Ya, itu menjadi ibu susuan. Gak boleh menikah dengan mereka, itu juga ibumu sama. Nah, sebab itu Pak, kalau di rumah sakit nih hati-hati. Di rumah sakit kadang niku kan ada sudah melahirkan, sudah mulai menyusui. Katanya ada yang kayak gitu, saya nggak tahu nih ya. Nah, susah menyusui, di situ kan ada bayi-bayi lain, ada ibu-ibu lain yang sedang menyusui. Bayiku kok ini bayinya sendiri menyusuinya nangis-nangis terus, gak bisa karena ibunya susunya asinya sedikit. Yang sebelahnya kok banyak, tolong minta susukan dong. Ojo kayak gitu. Nah, nanti dia menjadi ibu sepersusuan. Ya boleh, tapi sampean harus tahu, karena nanti anaknya dia itu saudara sepersusuan, gak boleh dinikahkan sama dia, itu saudara sepersusuan. Nah, Rasulullah punya kayak gitu juga. Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah, itu dalam hal diantaranya untuk mendidik Rasulullah waktu kecil itu dititipkan ke seorang perempuan yang dinamakan Halimatus Sa'diyah, namanya Halimah. Itu Halimah Sa'diyah itu kalau datang ke majelisnya Rasulullah itu dikasih tempat yang khusus. Rasulullah sendiri naruh selendang, karena dianggap ibuku dewe.
maka haram menikahi ibu susuan. Qabla istikmalil haulaini khamsa radha'atin kama bayyannahu al-hadis. Ya. Sebelum sempurnanya 2 tahun. Haulain 2 tahun. Dalam surah Luqman nih ya. Menyapih itu setelah usia 2 tahun. Jadi kalau mau menyusui anak secara sempurna itu 2 tahun. Setelah 2 tahun disapih. Nah ini ada anak usianya 4 tahun kok disusui, juga masuk rodho'ah, berarti tidak semasuk sepersusuan. Paham ya? Dia anak-anak lahir masih umur bulan 2-3 bulan menyusui, disusukan ke orang lain, berarti ibunya perempuan tadi itu termasuk ibu susuan. Nah ini anak usia 4 tahun 5 tahun kok masih nyusu terus dikasihkan ke perempuan lain, berarti bukan ibu susuan. Ini qabla istikmalil haulain khamsa radha'at, limang susuan. Kama bayyanahu al hadis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Siapa lagi yang haram dinikahi? Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara perempuanmu dari susuan, dari anaknya yang menyusui kamu tadi nih. Nah, dulu dia yang menyusui orang lain. Nah, orang lain ini punya anak perempuan, haram menikah dengan orang tersebut. Nah, ini Bu. Jadi diperhatikan ya, di rumah sakit ya, nikah karo anaknya disusui sama perempuan yang baru melahirkan yang ada di sebelahnya, di kasur sebelahnya. Padahal gak saling kenal. Iya lek tanggone dhewe enak diinget-inget tuh. Ya kalau orang lain, tapi nanti kalau suatu besar dewasa kan gak saling kenal. Dia tinggal di mana, ini tinggal di mana, nikah. Gak boleh. Wa yulhaqu bidzalika bisunnah al-banat minha wa hunna man arda'at hunna mautu'atu wal ammatu wal khalat wa banatul akh wa banatul ukhti minha li hadis yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Tadi nih dulu yang seperti dijelaskan dalam hadis ini untuk memperkuat apa yang tadi dijelaskan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa lagi? Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum, dan ibu-ibu dari istri kalian, mertua tidak boleh dinikahi. Wa rabaibukum jam'u rabibatin wa hiya bintu zaujah min ghairihi, anak tiri enggak boleh. Rabaibukum ya, jamak dari kalimat robibah. Dia maksud robibah itu adalah bintu zaujah min ghairihi, anaknya istri dari suami yang lain. Nah, anak tiri ya. Betul anak tiri ya. Nah, itu haram dinikahi. Allati fi hujurikum, yang berada dalam pengawasan kalian. Turabbunaha, yang mana kalian memelihara atau mengasuh mereka, mengasuh dia. Sifatun muwafiqatun lil ghalib fala mafhuma laha. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari istri-istri kalian yang mana ya kamu telah masuk kepada mereka, ai jama'tumuhunna, atau kamu telah berhubungan intim jima' terhadap istri kalian. Ini nikah sama perempuannya punya anak perempuan. Setelah menikah kemudian sudah berhubungan, anak perempuannya itu sudah haram kamu dinikahi. Tapi fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau kamu belum masuk kepada perempuan tersebut, belum berhubungan intim, fala junaha alaikum, maka enggak apa-apa. Nikah, sudah nikah nih. Ya, belum berhubungan kemudian pegat. Maka anak tirinya niku masih boleh. Tapi ruwet kayak mana ya, aneh.
fi nikahi banatihinna, yaitu boleh dalam menikahi anak perempuannya itu tadi, istri yang belum dikumpuli tadi niku. Idza faraqtumuhunna, apabila kalian telah terpisah, bercerai. Siapa lagi? Terakhir nih nggih, wis nanggung nih. Ya, habis ini masuk bab yang juz ke-5. Wa halailu, yang halal maksudnya apa? Wa halailu abnaikum, maksudnya adalah azwaju abnaikum, istri-istrinya anakmu. Berarti apa? Menantu. Enggak boleh dinikahi mantune dhewe. Alladzina min aslabikum, yang mana anak kalian itu dari tulang sulbimu, betul-betul anak kandungmu. Maka istrinya, ya, menantumu itu enggak boleh kamu nikahi. Bi khilafi ma tabayyanaitumuhu falakum nikahu halailihim. Nah, kalau Rasulullah itu kan menikahi anaknya Zaid. Nah, itu anak angkat. Boleh. Jadi gini, Rasulullah punya anak angkat. Anak angkat bukan dari tulang sulbinya. Kemudian menikah. Zaid kemudian meninggal dunia, istrinya dinikahi sama Rasulullah. Dulu heboh Madinah. Nah, apa? Diinformasikan Rasulullah menikahi anak mantunya sendiri, maka turun ayat bahwa itu kan bukan anak dari tulang sulbinya, itu kan anak angkat. Maka boleh, tidak ada hubungan nasab kok. Anak angkat itu kan orang lain yang dianggap seperti anak. Sampai menikahi dia, kalau perempuan enggak apa-apa. Orang lain itu. Enggak boleh juga apa? Wa antajma'u bainal ukhtain, mengumpulkan antara dua perempuan yang bersaudara. Ini ada saudara, kakak, adik, perempuan semua dinikahi bareng dua-duanya. Enggak boleh. Min nasbin aw radhain, baik itu terkait nasab atau rodha atau susuan tadi itu. Enggak boleh dikumpulkan bin nikahi dalam pernikahan. Wa yulhaqu bihima bisunnah. Al-jam'u bainahuma wa baina ammatiha aw khalatiha. Juga sama dalam hal nasab ataupun rodho'ah. Ya. Ini saudara tapi saudara sepersusuan, adik kakak nih, tidak boleh. Atau yang satu ini bebek, yang tadi itu kan saudara juga. Yang satu kemudian bebek dari bapak, bebek dari ibu, enggak boleh dikumpulkan. Wa yajuzu nikahu kulli wahidatin 'alal infirad wa milkuhuma ma'an wa yatu'u wahidah illa lakin maqad salaf, kecuali kalau sudah terjadi dulu fil jahiliyah, pada masa jahiliyah min nikahihim, menikahi mereka ba'du ma dzukira fala junaha 'alaikum fihi, maka tidak ada dosa dalam hal tersebut. Nah, ketika ayat ini turun, yang sudah melakukan hal itu kan sudah ada, ya sudah dimaafkan, enggak apa, terus terjadi. Tapi next ya selanjutnya tidak boleh. Yang sudah terjadi pada masa jahiliyah ya sudah tidak apa-apa. Innallaha kana ghafura, sungguh Allah itu zat yang Maha Pengampun, lima salafa minkum, dari apa-apa yang telah terjadi sebelumnya dari kalian, qablan nahyi, sebelum pelarangan ini. Rahima, Allah itu zat yang Maha Pengasih, bikum, kepada kalian, fi dzalika, dalam hal tersebut. Alhamdulillah kita sudah menamatkan juz ke-4. Insyaallah minggu depan kita akan masuk juz yang ke-5. Wallahu. Monggo, jangan ngelangil, Pak. Tadi kan disebutkan dua istri, adik, kakak. Kecuali kalau satu sudah cerai atau sudah meninggal. Boleh. Kayak siapa misalkan Din Samsudin ini loh. Profesor Din Samsudin, ketua Muhammadiyah dulu, kan istrinya orang Gresik nih, meninggal. Karena sudah meninggal, kemudian dia menikahi
adiknya atau pokoknya saudara perempuannya, maka boleh. Yang tadi kan nggak boleh kan, wa antajma'u bainal di ayate ukhtain gitu nggih. Di ayat Quran balik. Kok hilang? Oh iya, keempat ini. Wa antajma'u bainal ukhtain, betul. Mengumpulkan dua saudara adik kakak dinikahi. Kalau itu kan bukan. Nah, tadi di sini dijelaskan ya. Wa yajuzu nikahu kulli wahidatin 'alal infirad. Boleh menikahi satu kalau sudah sendiri. Sudah dicerai, nikah sama adiknya boleh. Atau sudah meninggal, maka boleh dinikahi saudara. Sebenarnya enggak boleh adalah dinikahi keduanya. Itu Pak. Nggih, tadi belum saya jelaskan nih, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk ngaji Al-Qur'an, karena nanti di hari kiamat Al-Qur'an ini syafi'an li ashabihi, bisa memberikan syafaat terhadap koncone Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salama wal maghfirah alaina jami'an wa ala jami'alatina wa usratina wa ala mu'asatina al mu'awanah wa amurha bi ziyadatin katsirah min at-talamid wa tilmidat waj'alhum wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wal istiqamah ala al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin ya Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله.